di pabrik Miss, Hah? katanya ada pabrik baju. Pabrik baju di mana? Katanya di Dumont, MTR Dumont exit A. Terus? Nah, dia bilang gini, itu benar apa? Ah, ya benar, tapi ini ilegal. Jangan dikasih tahu siapa-siapa. Kalau kamu nggak percaya, besok tanggal 20, saya kamu ajak ke dalam ketemu bos saya. Dia bilang gitu. Terus? Sekarang tapi anaknya tuh lah masih di Indonesia. Dia cuti udah 5 bulan, besok tanggal 20 dia mau datang ke sini. Terus yang kamu tanyakan? Yang aku tanya, apa itu benar, Miss? Saya kan ya takut, ya ragu gitu, Miss. Maksudnya gimana? Kenapa kamu takut? Kenapa kamu ragu? Kamu posisi ada di mana sekarang? Ya di Hong Kong yang kemarin aku di internet itu, Miss. Oh, kamu di intermini, terus habis itu? Iya. Terus? Aku cerita sama teman aku itu, aku lagi di intermediate, nanti tanggal 5 saya pulang, saya lagi nyari kerjaan, belum dapat majikan gitu. Oh iya ini, di pabrik aku ada, tapi nanti kamu ketemu saya tanggal 20, soalnya saya sekarang masih di Indo, cuti 5 bulan di Indo. Oh, saya bilang, mana ada mbak pabrik di Hong Kong ada, di mana coba pabriknya di mana? Itu kamu cari aja, kamu nggak percaya kamu nyari di Dumont exit A, itu ada daerah situ dekat kantor polisi situ, tapi itu kamu hati-hati, kamu nggak boleh ini, bahaya, itu ilegal, dia bilang gitu. Kerjanya gimana? Kerjanya di dalam, nggak boleh keluar, tanya kayak gitu. Dan kamu mau pingin nyoba? Ya enggak, saya takut, masalahnya saya takut Miss Yuni, tanya Miss Yuni, saya takut kayak gitu, Miss. Maksudnya saya pengen saran dari Miss Yuni. Dia sendiri aja sudah bilang ilegal, Dok. Butuh saran apa kamu? Dia aja sudah ngomong itu ilegal. Apa yang ingin kamu tanyakan sama Miss Yuni? Ilegal bahaya nggak? Bahaya, Miss. Halo? Ngapain tanya Miss Yuni? Kan kamu sudah tahu jawabannya. Dia sudah ngomong ilegal ya. Dia tidak menipu kamu loh. Dia ngomong ilegal. Kalau kamu mau ya silakan. Jadi overstay, ntar sakit, pulang Indonesia, nyusahin orang seluruh Hong Kong, seluruh Indonesia. Maunya gitu. Dia sudah bilang ilegal. Apa yang ingin kamu tanyakan sama Miss Yuni? Ya itu maksudnya kan itu apa bahaya kayak gitu lah, Miss. Kan dia sudah bilang itu ilegal. Dia sudah ngomong itu ilegal. Bahaya nggak? Saya nanya sama kamu nih. Kalau dia sudah ngomong sendiri, hati-hati di sana ilegal. Kamu nggak boleh keluar. Kira-kira kamu digebukin orang di sana, matamu dicites, sikilmu ditugel, jantungmu didol, ginjalmu dijual. Kira-kira ada yang bisa nuntut nggak? Enggak ada, Miss. Terus kamu mau uji nyali? Ya enggak, ini kan saya baru datang dari Hong Kong, kan pulang datang, makanya saya ini, Miss. Makanya Miss Yuni jawab nih. Karena banyak kejadian anak overstay sakit. Akhirnya kamu disuruh open BO sama mereka. Kamu nggak bisa nolak. Kalau enggak, ginjalmu dijual. Bisa jadi kan overstay. Kalau enggak, kamu di situ ngadain narkoba. Karena di awal dia sudah bilang, ilegal, bahaya, nggak boleh keluar. Kalau kamu nggak teleponan, HP-mu disita, nyampe di situ kamu ngadain narkoba, mau nggak? Ya jelas mau. Jelas mau kamu, karena kamu butuh uang. Dan kamu kepepet. Serem lah, Miss. Iya, saya ceritakan yang serem-serem, Mbak. Karena overstay, ada orang yang dipenjara seumur hidup, orang Indonesia. Karena narkoba. Ah, nggak percaya, Miss. Ya udah nggak apa-apa, coba aja. Nyobaan. Mbak, hati-hati, ada orang ditipu oleh oknum polisi. Nggak percaya, coba aja. Yang penting Miss Yuni udah ngomong nih sama kamu. Kamu pertama kali ke Hong Kong. Jangan cari job di online. Apalagi nggak kenal, nggak ada alamatnya. Kalau emang transparan kayak Miss Yuni, datang aja ke tempatnya Koko. Ini kantornya. Saya bilang bisa ya bisa proses, saya bilang nggak bisa ya nggak bisa proses. Saya nggak mau pura-pura baik tapi aslinya menusuk.
Iya, Miss. Bener nggak? Benar-benar, Miss. Jadi nggak boleh kamu mudah percaya dengan siapapun. Ya. Jadi jangan sampai ada orang ngomong ada job pabrik baju. Dasnya itu buat pabrik baju. Ngarang aja. Aku wedine ntar momoro kamu di situ jadi pengedar narkoba, kamu niatnya kesini cari uang, tahu-tahu keluargamu cari kamu, nggak ada kabar. Di rumah sudah diselamati, ternyata kamu di penjara. Ingat loh, saya selalu ngomong yang terjelek aja. Karena itu orang ngomong sudah ilegal. Dan itu orang emangnya yakin dia ada di Indonesia. Boleh nggak video callan sama kamu? Dia ada di Indonesia. Bisa jadi dia pura-pura. Kalau Miss Yuni nyata, aku ada di Indonesia, aku akan syuting di Indonesia. Aku ada di Hong Kong, aku akan syuting Hong Kong. Karena saya tidak ingin kalian ditipu oleh siapapun posisi Miss Yuni di mana. Mereka ada yang berani nggak? Posisi ada di mana? Alamatnya seperti apa dan bagaimana? Nggak ada yang berani. Karena itu jangan mudah percaya. Paham maksud Miss Yuni? Paham. Jangan uji nyali ya sayangnya. Ya tuh kayaknya kayak dihipnotis ya. Kayaknya aku juga Miss. Alhamdulillah Miss. Makasih banget ya Miss. Ya, jadi Miss Yuni cuma mengingatkan. Dia sudah ngomong bahwa itu ilegal. Dia sudah bilang bahwa itu bahaya. Tapi kalau kamu ingin mencoba, apakah boleh? Boleh, silakan. Nggak ada yang marahin kamu kok. Miss Yuni selalu bilang di konten, yang sial kamu. Yang kena hukum penjara kamu. Miss Yuni nggak bakalan rugi, Mbak. Kamu masuk penjara juga saya nggak susah. Kamu kaya saya juga nggak susah. Saya cuma ngingetin. Bener nggak? Yes. Yang penting jangan sesekali uji nyali. Karena saat kamu uji nyali, maka semuanya tidak ada yang bisa membantu kamu. Nggak ada siapapun yang bisa membantu kamu, kecuali dirimu sendiri. Ya, Miss. Pantesan ya, Miss, di telepon ya, di video call juga dia nggak ngangkat, di telepon juga nggak ngangkat, katanya, nanti ya saya sibuk lagi di pabrik kayak gitu. Coba pabriknya kayak apa? Ya nggak boleh, nanti bisa ditangkap polisi katanya. Itu aja sudah nyata. Benar nggak? Iya. Udah nyata. Kalau memang dia berani, dia akan perlihatkan pabriknya. Kenapa dia nggak berani memperlihatkan pabriknya? Tahu-tahu kamu masuk penjara loh, hati-hati loh. Dengar nggak? Hipnotis dong, Miss. Iya, Miss, kayak hipnotis kayaknya. Saya percaya bang sama itu, ya udah mau ini katanya. Tapi terus pikir-pikir, apa mikir-mikir kayak gitu, Miss. Pokoknya pikirannya kacau, Miss. Kamu di Hong Kong belum setahun, Dok. Terus kamu mau dek pabrik. Bahasamu bahasa apa? Kalaupun ada orang bilang nggak usah pakai bahasa. Pengen diselomot mbak uang tak nggak pakai bahasa. Iya, itu juga bilangnya aku nggak bisa pakai bahasa Kantonis, bahasa Inggrisnya suka-suka, kayak nggak usah, yang penting kerja kayak gitu bilangnya. Iya, selamat mbak uang mah enggak. Oh, serasa macam-macam pulang Indonesia, golek rezeki lagi, ngerti? Makasih banget. Fokus. Oke, thank you. Oke, bye bye. Saya selalu mengingatkan buat kalian semuanya. Jangan pernah uji nyali. Jangan pernah mudah percaya dengan iming-iming gaji yang tidak wajar. Jangan pernah percaya dengan pekerjaan yang mudah. Tanpa belajar bahasa. Tanpa proses. Tidak ada. Kecuali kalian melakukan sesuatu yang melanggar hukum. Kalau kalian melakukan sesuatu melanggar hukum, ya suka-suka kalian. Yang penting saya sudah ngingetin. Ingat, saya selalu mengatakan, kalian jadi pengedar narkoba di Hong Kong. Saya sudah ingatkan, jangan sampai. Kalian open BO di Hong Kong, jangan sampai. Kalian jadi maling, jangan sampai. Tapi kalau kalian masih mencoba, ya udah nggak apa-apa, silakan. Saya nggak kena dampaknya kok. Saya tidak akan kena dampaknya dari perilaku kalian.
Saya nggak akan bermasalah dengan hukum, dengan apa yang kalian lakukan. Saya sebagai warga negara Indonesia yang kebetulan permanen Hong Kong, saya mengingatkan peraturan-peraturan yang ada. Apakah Miss Yuni totalitas bisa tahu peraturan Hong Kong? Tidak. Saya nggak iso tulisannya Cino, saya tidak bisa tulisan gedek. Karena itu saya selalu meminta anak saya, ini apa toh? Saya selalu meminta suami saya untuk translatekan. Ini artinya apa toh? Jadi kenapa saya begitu cerewet sama kalian? Karena saya minta kalian waspada, waspada, waspada. Tapi jika kalian ingin mencoba, silakan. Tidak ada yang melarang kalian. Karena penjara, hukuman, akibat, saya nggak akan menanggung. Saya secara pribadi nggak akan menanggung. Secara nasionalisme mungkin akan merasakan ya, karena dampaknya akan bilang, oh orang Indonesia ketangkep ternyata penadah narkoba. Orang Indonesia ditangkap karena nyopet. Itu akan kena dampaknya, tapi kan dalam lingkup yang sangat besar Indonesia. Setidak-tidaknya saya sudah menjalankan tugas saya secara perorangan. Karena seperti janji saya, Tuhan jika saya diberkati, jika saya beruntung, saya memiliki KTP Hong Kong, izinkan saya membantu keluarga saya, orang-orang saya, saudara-saudara saya, dan teman-teman saya. Karena itu saya mencoba memenuhi janji saya. Dan hari ini saya dipercayakan Tuhan, saya memiliki KTP Hong Kong. Saya sama dengan tujuan saya dan impian saya. Dan apakah saya boleh mengkhianati? Ya suka-suka saya. Tapi masalahnya saya ingin memenuhi janji saya. Dan satu hal lagi, saya katakan jangan mudah percaya dengan laki-laki yang ada di media sosial. Baik itu tentara, pramugara, pelayaran, apalagi namanya itu bule, siapapun. Tapi kalau kalian pingin uji nyali, kalian coba-coba. Orang Singapura, orang Hong Kong, orang London, kalian pacaran. Saya katakan jangan. Tapi kalian mau coba, silahkan. Silahkan, monggo, monggo. Oh, yang habis uangnya kalian nggak ngefek sama saya. Setidak-tidaknya saya sudah mengingatkan sebagai orang Indonesia. Saya hanya mengingatkan versi saya dan cara saya. Saya tidak bisa sama dengan orang-orang lain cara mengingatkannya. Mungkin orang di luar sana lebih baik daripada saya. Tapi saya nggak peduli. Aku gak ngurus wong liya piye carane ngingetne kalian. Yang saya tahu adalah saya akan mengingatkan bagi kalian yang mau. Kalau kalian mau ya tak inget nih, gak gelem ya ben. Bener gak? Jadi kalau kalian mau tak inget nih, tak inget nih. Nek enggak ya babano. Gak ngurus saya, Mbak. Karena saya tidak punya hak atas kalian. Saya tidak berhak atas diri kalian. Terus yang ketiga, saya sudah melarang kalian untuk beli online. Baik itu secara tiket pesawat, sarung, HP, dan kebutuhan-kebutuhan lain. Tapi kalau kalian ingin nyoba, silahkan. Silahkan coba aja. Saya nggak ngurus. Wong yang dihapusi kalian, bukan saya. Ya.